Salam jumpa, saudara, di kesempatan kali ini. Saudara, secara ekstrim, saya melihat ada dua kelompok manusia yang sangat ekstrim, saudara, yaitu orang yang tidak punya, yang hidupnya kurang, di bawah kecukupan atau maksimum cukup, dengan orang yang hidup berkecukupan atau di atas. Nah, saudara, kedua ekstrim ini seringkali kita melihat demikian membuat kita merasa hidup itu tidak adil, saudara. Kenapa saya katakan begini, saudara? Karena kita melihat orang-orang yang berada, saudara, mereka tidak pernah memusingkan soal mau pergi kemana. Mereka selalu punya kendaraan. Mereka punya uang untuk mereka mau kemana saja. Nah, saudara, kalaupun mereka sakit, mereka tidak pusing. Mereka punya asuransi. Ada yang membayarkan berobat mereka, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan uang spesial pun dengan segala fasilitas yang nomor satu. Nah, saudara, itu orang-orang yang berada. Hidup mereka sedemikian nyaman. Pandemi pun tidak begitu dirasa oleh mereka. Sementara, saudara, orang-orang yang tidak punya, di dalam masa pandemi ini, saudara, mungkin mereka merasa sungguh hidup ini tidak adil. Saudara, saya setiap bulan harus berobat ke RSCM dengan fasilitas BPJS. Nah, saudara, di situ saya menemui betapa banyak orang-orang yang kekurangan, yang hidupnya serba kurang, mungkin kurang cukup atau pas-pasan, saudara. Mereka waktu berobat, saudara, mereka hanya bisa ke BPJS. Dan itu, saudara, mengurusnya sangat sulit dengan birokrasi. Lalu, saudara, mereka harus dari pagi hingga siang. Sehingga hari itu mungkin mereka tidak bekerja. Mereka harus minta izin, sementara perusahaan belum tentu bisa mengerti hal ini. Lalu, saudara, mereka merasa ingin mencari tambahan. Tetapi di dalam kurang mengerti mereka, saudara, mereka kadang-kadang terjebak dengan investasi-investasi yang tidak benar atau investasi bodong, sehingga menambah kerugian mereka, saudara, sehingga setiap dari mereka semakin terpuruk. Nah, saudara, hidup itu memang kelihatan tidak adil. Sementara yang berada hidup dengan nyaman dan tidak ada masalah, seakan-akan, saudara. Sementara yang tidak punya selalu merasa iri hati melihat yang punya. Nah, saudara, itulah hidup. C'est la vie, kata orang Perancis, saudara. Nah, saudara, tapi saya percaya satu hal, saudara. Walaupun kita dari kelompok tidak berada, ataupun kita kelompok yang berada, setiap dari kita punya kesulitan kita sendiri, saudara. Dan kecenderungan kita selalu melihat keburukan kita dan kesenangan orang lain, sehingga kita iri hati. Nah, saudara, percayalah, saya sangat percaya, setiap orang mempunyai berkatnya sendiri-sendiri yang Tuhan beri. Oleh karena itu, saudara, janganlah kita terlalu susah dan selalu membandingkan dengan orang yang di atas kita. Tapi nikmatilah, cukupkanlah dengan segala keberadaan kita sekarang. Percaya, saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi, saudara, walaupun seseorang itu kaya raya, dia punya kesulitan sendiri yang kita tidak pernah tahu. Kita banyak sulit yang tidak punya, tetapi kita juga punya kebahagiaan yang belum tentu orang tahu. Nah, saudara, mari kita nikmati hidup ini dengan bergantung kepada yang di atas. Tuhan berkati, saudara.